Oke, langsung ke ini ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk proses produksi dan produk jadi. Sekarang ke rencana bahan mentah. Rencana kebutuhan dan harga bahan mentah. Nah, untuk bahan mentah ini, untuk meja, rotan, kursi rotan ini dia menggunakan rotan tohiti, enceng gondok, dan cat. Untuk meja rotan membutuhkan 3 kilo, enceng gondok 1,5, catnya 1. Kemudian untuk kursi rotan membutuhkan rotan tohitinya 2 kilo, enceng godoknya 1 kilo, catnya 0,5. Untuk harga bahan mentahnya per kilo ini bisa kalian lihat ya, mulai dari 19.500, 12.500 dan 20.000. Persediaan bahan mentah. Persediaan awalnya 1.500 kilo. Ini ya bisa kalian lihat ya. 2000 kilo dan seterusnya. Mulai dari persediaan awal, akhir triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Untuk persediaan bahan mentah. Mulai dari rotan tohiti, enceng gondok, dan cat. Jadi di sini itu dia mengeluarkan untuk pembuatan meja rotan dan kursi rotannya. Sekarang bahan mentahnya sudah selesai, lanjut ke tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung itu adalah buruh atau karyawan yang langsung membuat atau langsung yang ikut memproduksi meja dan kursi rotan tadi. Oke, untuk meja rotan ini ada keterangannya DMH sama DLH. Untuk DMH itu direct machine hour, kalau untuk DLH itu direct labor hour. Jadi di sini itu dia menggunakan mesin dan menggunakan buruh labor itu ya. Bisa kalian lihat. Next ke biaya operating pabrik, biaya depresiasi per tahun. Bangunan ini 2 miliar, harga palanya 2 miliar, jumlahnya 1 unit, usia ekonomisnya 20 tahun. Depresiasi per tahunnya 100 juta. Mesin steamer, proses 1, proses 2. Jadi ingat ya, tadi kan ada 3 proses nih. Mulai dari tahap persiapan, kemudian proses 2 tahap dekorasi, yang ketiga tahap finishing. Jadi itu proses 1 dia menggunakan mesin steamer, dan mesin drive screw. Bisa dilihat ya. Jadi harga perolehannya berapa, kemudian jumlah unitnya berapa, usia ekonomisnya berapa, depresiasinya juga berapa. Jadi ingat untuk proses 1 nanti dijumlahkan. Ini nanti berhubungan dengan hasil berikutnya. Mesin yang digunakan proses 2 ada mesin bor dan mesin paku tembak. Nah, bisa dilihat depresiasinya berapa. Kemudian untuk proses 3 atau finishing ada kompresor dan alat pengecatan dan warna. Bisa dilihat ya. Terakhir, peralatan perbengkelan, jasa perbaikan. Oke, next ke luas lantai bangunan. Bagian produksi. Proses 1 untuk luas areanya 750 meter persegi, dekorasi 600, finishing 600, administrasi pabrik dan gudang 750, pemeliharaan perbaikan 300, sehingga luas area untuk luas bangunan tersebut 3000 untuk bagian produksi. Penggunaan listrik, nah silakan dilihat. Untuk penggunaan listrik ini sebesar 5.500 kWh dengan tarifnya per kWh Rp400. Persiapan proses 1 1.000, proses 2 1.000, proses 3 finishing 2.000, administrasi 500, pemeliharaan 1.000. Sekarang tenaga kerja tidak langsung. Proses 1 jabatan supervisor 1 gajinya 600, proses 2 supervisor 1 500, proses 3 supervisor 2 450, ini mas per orang ya. Kemudian administrasi pabrik dan gudang 1 orang 400, pemeliharaan dan perbaikan 2 orang 500. Presentasi pemakaian jasa untuk gudang ini bagian proses 1 30%, proses 2 20%, proses 3 30%. Bagian pemeliharaan 20%. Kemudian
Kemudian pemeliharaan dan perbaikan proses 1 25%, 40%, 25%, 10%. Kemudian rencana biaya operasional. Oke. Biaya pemasaran ini relevan range-nya 10.000 sampai 15.000 unit. Biaya promosinya 4.200, bisa dilihat ya ini ya. Distribusinya 6.300.000, ini untuk 15.000 unit. Nah, silakan diamati sendiri. Oke. Next ke biaya bidang administrasi umum dan keuangan. Nah, di sini itu untuk biaya gajinya, biaya asuransi sampai biaya depresi bisa dilihat mulai dari 15.000 dan 10.000, 7 juta, 3 juta, 4.500.000. Kemudian yang berbeda dari semua jenis biaya ini, yang berbeda untuk 10.000 dan 15.000 hanya di bagian supply-nya, gitu ya. Bagian supply-nya dia untuk 10.000 2.800.000, sedangkan untuk 15.000 dia 3.800.000. Yang lainnya dia antara 10.000 dan 15.000 sama. Tidak ada perbedaan. Oke, sekarang kita akan menyusun anggaran piutangnya. Nah, anggaran piutang di sini dijelaskan. Untuk rata-rata penjualan tunai setiap tahunnya 50% dari penerimaan total penjualan. Untuk penjualan tunai, perusahaan menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Oke. Untuk penjualan secara kredit, perusahaan memberlakukan term of payment 5-10N-90. Maksudnya adalah ketika dia mampu membayar kurang dari 10 hari ini, dia akan mendapatkan potongan 5% sebelum jatuh temponya 90 hari. Oke, penyusunan anggaran kas jangka pendek. Untuk keperluan penyusunan anggaran kas diketahui hasil cash opnam pada akhir tahun 2010 menunjukkan saldo kas sebesar 150 juta. Oke, sebentar. Ini ada yang ke skip. Oke. Ternyata ada yang ke skip. Jadi langsung saja ke bagian weight. Oke. Oke, langsung saja ya. Mohon maaf kepotong-potong karena ada yang belum ke scan. Langsung ke bagian tadi jangka pendek, penerimaan kas itu berasal dari penerimaan penjualan tunai dan pelunasan piutang. Kemudian untuk pengeluaran kas itu didapatkan dari pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, pembayaran tenaga kerja, BOP. Kemudian untuk pembelian alat-alat produksi pada Desember tahun 2010 sebesar 100 juta, dilakukan dengan meminjam dana dari bank. Nah, pembayaran diangsur 4 kali dengan besaran angsuran pinjaman yang sama dan bunga sebesar 15% dari sisa pinjaman. Pengeluaran pajak penghasilan badan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, keuntungan perusahaan akan dikenakan pajak dengan tarif progresif. Jadi kalau kurang dari 50 juta itu 10%, 50 juta sampai 100 juta 15%, lebih dari 100 juta 30%. Penyusunan proyeksi laporan laba rugi dimaksudkan untuk merencanakan hasil operasi perusahaan selama tahun 2011. Kemudian rencana penggantian investasi. Di sini pertimbangan bahwa mesin diesel yang dimiliki perusahaan sudah usang. Nah, sudah habis usia ekonomis dan usia teknisnya.
Maka pada akhir tahun 2011, perencanaan berencana membeli 2 mesin diesel baru dengan masing-masing harganya 20 juta. Kemudian penggantian mesin ini mampu memberikan manfaat sebesar 12% per tahun atau 3% per triwulan dari earn after tax-nya sebelum dilakukan pembelian mesin tersebut. Oke, langsung ke tahap penyelesaian kasus. Pokok bahasan pertama. Jadi kita harus meramal penjualan dengan menggunakan metode trend least square dan rasio to trend. Tahap 1A, menghitungkan persamaan dan nilai trend triwulan dengan menggunakan metode least square. Oke, mari kita bahas. Oke, ini ya. Nah, tahap ketiga, 1C, menghitung forecast penjualan tahun 2011. Oke, jadi kita mau ke tahap 1A dulu. Menghitung tren penjualan triwulan dengan metode least square. Least square itu adalah kuadrat terkecil. Itu kuadrat terkecil. Oke, di sini tahunnya dari tahun 2006 sampai tahun 2010 masing-masing ada 4 triwulan setiap tahun. Jadi ingat yang data di awal tadi dimasukkan ke bagian volume atau Y. X ini adalah jumlah tahunnya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ini adalah tahunnya genap. Nah, tahunnya genap. Sehingga N-nya itu ada 20. Untuk N20 di sini saya jelaskan bahwa kalau genap harus selisih 2. Nah, di sini kan ada selisih 2. Lalu dari min 1 ke min 3 itu selisihnya 2 karena dia genap. Kalau ini nanti ganjil tahunnya, nanti selisih 1. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu ya. X kali Y. X dikalikan Y. Jadi nanti tabel X dikalikan Y. Kemudian ini ada X kuadrat. X dikuadratkan, jadi 361 ini didapatkan dari min 19 kuadrat. Itu ya. Tren Y aksen. Nah, untuk tren ini rumusnya dari ini. Jadi kita harus mencari dulu rumusnya. Persamaan tren penjualan dalam metode least square. Oke. Y sama dengan A plus B X. A sama dengan delta Y dibagi N. B sama dengan delta XY bagi delta. Bukan delta. A sama dengan sigma Y bagi N. Sigma itu adalah jumlahnya ya. B sama dengan sigma XY bagi sigma X kuadrat. Nah, kita mau mencari yang A dulu. A sama dengan sigma Y-nya berapa? Nah, sigma Y-nya adalah ini tadi. Ini jumlah dari Y-nya 490 dibagi N. N ini adalah total dari tahunnya. Oke. Tinggal didapatkan A-nya 24500. B-nya sigma XY. Jumlah dari XY-nya berapa? 284.000 dibagi sigma X kuadrat. 2660 didapatkan 168. Sekarang kita substitusikan ke rumusnya. Y sama dengan A plus B X. Y-nya sama dengan A 24500 ditambah 106,8 X. Nah, kalau mau kita mencari tren atau Y aksen, ini rumusnya ini. Jadi, contohnya ya, untuk yang triwulan pertama tahun 2006. 24500 ditambah 106,8 X. X-nya berapa? Ya, tinggal dikalikan min 19. Didapatkan 22,471. Ini seharusnya pembulatan. Kemudian yang triwulan kedua. Oke, untuk triwulan kedua ini 22685 dari mana? Ya, 24500 ditambah 106,8 dikalikan X-nya berapa triwulan kedua? Min 17 dan seterusnya. Caranya sama. Kemudian tahap 1B, menghitung rasio to trend dan menghitung indeks musim. Nah, ini ya trennya tadi dimasukkan ke sini. Untuk
tren nih didapatkan dari Y dibagi tren